Shalom kekasih Tuhan, ketemu lagi dalam channel Pada Mulanya Adalah Firman. Channel ini didedikasikan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus, untuk menggali kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab. Dan kita pada video kali ini masih berada dalam playlist Alkitab, The Bible, dan masih di pertanyaan yang very hot ini, yang sangat penting ini, yaitu siapa sih yang menulis Alkitab? Nah, video ini adalah episode yang kedua. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mengetahui episode 1 seperti apa, silakan langsung dicek saja ya teman-teman. Nah, kembali lagi, siapa sih yang menulis Alkitab itu sebenarnya? Pasti teman-teman sedikit banyak sudah pernah bertemu dengan pertanyaan seperti ini. Mungkin secara langsung dari saudara, dari teman, atau dari rekan-rekan kerja seperti itu ya. Atau secara tidak langsung dari media sosial, atau pertanyaan di video-video di YouTube, dan maybe itu mengganggu teman-teman. Mungkin itu sedikit menggoyahkan keyakinan teman-teman. Nah, semoga video kali ini bisa membantu kita semua ya teman-teman. Oke, kita mulai pertanyaannya. Jadi, siapa yang menulis Alkitab? Atau lebih jauh, bukannya Alkitab itu ditulis oleh manusia ya? Bukankah Alkitab itu penulisnya manusia ya, dan bukan Tuhan ya? Oke, seperti di video sebelumnya, kita nggak perlu ragu sama sekali teman-teman. Jawabannya adalah yes. Iya, Alkitab memang ditulis oleh manusia. Tapi apakah orang Kristen perlu malu dengan fakta tersebut? Apakah Alkitab ditulis oleh manusia itu bisa atau perlu menggoyahkan iman kita? Dan jawabannya adalah no, tidak. Jadi fakta bahwa Alkitab ditulis oleh manusia, fakta bahwa kitab suci ditulis oleh human agency, oleh manusia, itu sama sekali tidak perlu menggoyahkan iman kita, teman-teman. Ya, jadi orang Kristen nggak perlu ragu akan kebenaran Alkitab, walaupun Alkitab itu ditulis oleh manusia. Ya, jadi mulai dari sekarang kita teguhkan hati kita akui Alkitab ditulis oleh manusia, tidak perlu malu dengan itu, tidak perlu ciut dengan fakta tersebut, tapi bukan berarti karena Alkitab ditulis oleh manusia, karena penulis Alkitab itu adalah manusia, penulis kitab suci itu adalah manusia, enggak perlu itu menjadikan iman kita goyah. Ya, karena ada satu firman lagi yang meneguhkan lagi iman kita tentang kebenaran Alkitab, dan firman itu ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi teman-teman bisa baca bersama-sama dengan saya di sini. Jadi 2 Timotius 3 ayat 16, Rasul Paulus menulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, mungkin sekilas ini ya ayat yang bagus, tapi so what? Apa bagian mana dalam ayat ini yang meneguhkan iman kita tentang kebenaran Alkitab? Mana yang spesial di sini? Nah, sebelum sampai ke sana, kita coba lihat dulu terjemahan versi satu lagi. Kalau TB itu adalah terjemahan baru, oke. Ini ada versi terjemahan AYT. AYT ini adalah Alkitab yang terbuka. Jadi, tunggu dulu, kita stop sebentar di sini, kita parkir sebentar di sini. Jadi, Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa aslinya. Untuk Perjanjian Baru bahasa aslinya adalah Yunani, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan namanya juga menerjemahkan ya, ada penerjemahan yang formal, ada penerjemahan yang menggunakan kata yang lebih cocok dipakai dalam bahasa sehari-hari, jadi ada beberapa versi. Ya, jadi jangan ragu atau jangan bingung dengan statement-statement yang mengatakan, oh Alkitab banyak versi, itu artinya kebenarannya perlu diragukan karena banyak versi. No, namanya ini adalah penterjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan berarti Alkitab itu sangat perlu diragukan. Tidak. Cara menerjemahkan itu berbeda-beda. Ada yang diterjemahkan secara formal, ada yang diterjemahkan secara direct kata per kata, tapi ada juga yang diterjemahkan
menjadi kata yang lebih cocok untuk komunikasi sehari-hari. Nah, kasusnya itu seperti ini. TB dan AYT, Alkitab yang terbuka. Dan maknanya sama, maknanya persis sama, tapi kita bisa lebih mudah memaknai, mendapatkan maknanya itu mungkin di bagian yang kedua karena ini lebih cocok dalam komunikasi sehari-hari. Nah, versi AYT mengatakan untuk 2 Timotius 3 ayat 16, semua kitab suci dinapasi oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Nah, jadi di sini yang bisa kita garis bawahi adalah kata diilhamkan. Dan di versi AYT, dinapasi oleh Allah. Ini adalah kata yang sangat penting, ya. Memang dari bahasa Yunaninya, ketika diterjemahkan, sebenarnya itu maknanya adalah dihembuskan oleh Tuhan, dinapasi oleh Allah. Dan dalam versi terjemahan baru TB, itu dibahasakan menjadi diilhamkan. Atau seolah-olah hikmat yang menulis Alkitab, hikmat penulis kitab suci, hikmat itu dihembuskan dari Allah sendiri. Hikmat itu dinapaskan oleh Allah sendiri untuk masuk ke dalam hikmat sang penulis. Ya, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa pertama-tama kebenaran Alkitab, Alkitab, hikmat firman Allah itu berasal dari Allah sendiri. Dan kemudian itu ditransfer, diberikan, dihembuskan, diilhamkan kepada para penulis kitab suci, kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para penulis kitab suci. Ya, dan karena itu berasal dari Tuhan, karena itu berasal dari Allah, karena hikmat itu berasal dari Allah, itu adalah hikmat yang sempurna, tidak mungkin salah, tidak mungkin gagal, dan di dalam kuasa Allah, di dalam kedaulatan Allah, di dalam kuasa Allah, Tuhan memberikan hikmat firman tersebut untuk ditulis oleh para penulis kitab suci, dan tentu saja proses penulisannya itu dituntun oleh Tuhan sehingga akurat 100%. Ya, jadi memang Alkitab ditulis oleh human agency, memang Alkitab ditulis oleh para penulis kitab suci yang adalah manusia, tapi sumber firman tersebut, sumber hikmat tersebut berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Tuhan menghembuskan, Tuhan menafaskan, Tuhan memberikan, Tuhan mengilhamkan firman tersebut sehingga dipikirkan oleh para penulis kitab suci dan mereka menuliskannya secara tertulis dan semua tulisannya itu diteruskan dan akhirnya dicetak menjadi Alkitab yang kita pegang. Oke, jadi kita punya ayat kedua yang membackup kita, yang mendukung iman kita bahwa kita nggak perlu ragu dengan Alkitab. Alkitab memang ditulis oleh manusia, tapi kita sama sekali nggak perlu meragukan kebenarannya. Oke, jadi semoga video yang kedua ini, poin yang kedua ini, ayat yang kedua ini bisa menubuhkan iman kita, dan dalam video berikutnya kita akan menggabungkan 2 Petrus di video sebelumnya dan 2 Timotius di video yang kali ini akan kita satukan untuk kita bisa menarik kesimpulan yang lebih kuat lagi untuk meneguhkan iman kita. Yes, kita nggak perlu ragu dengan kebenaran Alkitab. Oke, tapi sebelum itu kita berpisah dulu. Sampai ketemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati.